Roy Suryo, dari pakar telematika, mantan Menpora, hingga penyorot ijazah Jokowi. Jakarta, sosok KRMT. Roy Suryo Notodiprojo telah lama dikenal publik sebagai figur yang tak segan bersuara dalam isu-isu sensitif yang berkaitan dengan bukti digital, dunia teknologi, dan politik nasional. Mulai dari membongkar skandal video, menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga meneliti keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Roy Suryo adalah figur yang berada di antara teknologi dan kontroversi. Awal mula popularitas, dari telematika ke televisi. Lahir di Yogyakarta, tanggal 18 Juli tahun 1968, Roy menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Meskipun bukan lulusan teknik atau informatika, ia mengembangkan kemampuannya secara otodidak dalam bidang telematika, gabungan antara telekomunikasi dan informatika, dan menjadi pakar yang kerap diminta pendapatnya dalam kasus digital. Nama Roy mulai melambung sejak tahun 2000-an ketika ia rutin muncul di televisi nasional, membedah kasus rekaman, foto, atau video manipulatif. Ia membawakan program teknologi, e-lifestyle, di Metro TV selama 8 tahun dan Orbit di TVRI selama 3 tahun. Di era itu, Roy disebut-sebut sebagai pakar telematika nomor 1 di Indonesia. Karir politik dan jabatan menteri. Roy bergabung dengan Partai Demokrat dan dipercaya memegang posisi sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Ia duduk sebagai anggota DPR RI sebelum akhirnya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, pada tanggal 15 Januari tahun 2013, menggantikan Andi Malarangeng yang tersandung kasus korupsi. Meskipun masa jabatannya singkat dan penuh tekanan, Roy mengklaim fokus pada perbaikan internal Kemenpora dan memperkuat sistem birokrasi kepemudaan dan olahraga nasional. Kontroversi demi kontroversi. Tidak hanya eksis sebagai analis teknologi, Roy Suryo juga langganan kontroversi. Ia beberapa kali dikritik karena mengklaim diri sebagai pakar telematika, tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang tersebut. Namun ia tetap dipercaya oleh media, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam kasus digital yang rumit. Salah satu kontroversi besar terjadi pada 2022, ketika Roy mengunggah meme Candi Borobudur yang diedit dengan wajah Presiden Jokowi. Meme ini memicu kemarahan publik, dan Roy dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ia kemudian diperiksa oleh penyidik dan kasus tersebut menjadi sorotan nasional. Meneliti keaslian ijazah Presiden Jokowi. Puncak dari keterlibatan Roy dalam isu politik terjadi saat ia ikut menyoroti keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, yang sempat dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat. Dalam berbagai pernyataan publik dan wawancara, Roy menyatakan bahwa ia melakukan analisis dokumen akademik Jokowi berdasarkan ilmu digital forensik, mencermati perbedaan tanda tangan, bentuk huruf, dan stempel ijazah. Meski pihak istana telah berkali-kali menegaskan keabsahan dokumen tersebut dan gugatan hukum terhadap ijazah Jokowi ditolak oleh pengadilan, Roy tetap bersikukuh bahwa publik berhak mengetahui kebenaran dokumen pemimpin negaranya. Namun, keterlibatannya dalam isu ini semakin memperpanjang daftar kontroversi yang melibatkan namanya. Jejak digital dan warisan telematika. Terlepas dari kontroversi, Roy Suryo tetap dikenang sebagai salah satu pionir publik dalam analisis bukti digital di Indonesia, jauh sebelum istilah forensik digital populer. Ia memperkenalkan analisis metadata, pemalsuan visual, dan verifikasi dokumen digital ke dalam ruang diskusi publik dan penegakan hukum. Ia juga dikenal sebagai narasumber dalam seminar, pelatihan, dan lokakarya bidang TI di berbagai instansi, dari perguruan tinggi, kepolisian, hingga lembaga negara. Fakta menarik tentang Roy Suryo. Menyandang gelar KRMT sebagai bangsawan Yogyakarta, menjadi narasumber tetap media nasional dalam kasus digital, menganalisis skandal video mesum, rekaman percakapan, dan foto digital tokoh publik, terlibat dalam pembahasan hukum, teknologi, hingga urusan akademik seorang presiden. Penutup. Roy Suryo adalah wajah yang tidak bisa dilepaskan dari transisi digital Indonesia. Ia menjadi simbol penghubung antara dunia teknologi dan masyarakat awam, sekaligus tokoh yang berani menantang narasi arus utama dengan pendekatan digital forensik. Kini,
Meski tidak lagi menjabat di pemerintahan, Roy tetap aktif di media sosial, memantau isu nasional, dan tak jarang kembali menjadi trending karena pernyataan atau analisis kontroversialnya. Demikian, profil sekilas Roy Suryo. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam profil singkat ini. Sekian dan terima kasih.